Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari ini FNN itu menulis editorial yang menurut saya bagus. Bagus banget karena mengingatkan kita semua tentang apa yang terjadi di negeri ini, khususnya dalam kaitan penanganan pandemi COVID-19. Menarik bos, menarik ya. Judulnya Indahnya Menunggangi Pandemi. Iya, dahsyat kan? Ada gambarnya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, sedang menerima tamu Bambang Susatyo yang biasa disapa Bamsud, Ketua MPR RI di Istana. Ini beritanya beberapa lalu di Istana Istana Bogor ya. Ini dia. Indahnya menunggangi pandemi. Oke, saya bacain. Hitungan normal masa kerja rezim ini masih lama, sekitar 3 tahun. Tapi urusan waktu tampaknya tak begitu penting bagi kaum ambisius. Adalah Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang punya hasrat itu. Pagi-pagi ia sudah mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Teorinya sih amandemen terbatas ingin memasukkan PPHN, pokok-pokok haluan negara, yang di zaman Pak Harto Orde Baru disebut GBHN, garis-garis besar haluan negara, ya kan? Kira-kira mirip konsep GBHN lah di era Orde Baru. Tujuannya agar arah pembangunan bangsa ini terarah dan terukur sehingga tidak berganti haluan setiap pergantian presiden atau wakil presiden. Untuk urusan tersebut, Bambang bahkan sudah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Jokowi setuju usulan Bambang. Akan tetapi, siapa yang bisa menjamin bahwa amandemen itu hanya bicara soal undang-undang, soal perubahan, soal PPHN, oke? Soal PPHN, pokok-pokok haluan negara. Percayakah masyarakat bahwa mereka tidak menyinggung pasal 7 yang berpeluang melakukan perubahan masa jabatan presiden? Rasanya sulit, apalagi Jazuli Fawait, Wakil Ketua MPR dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, juga senapas dengan Bambang. Ditambah lagi penasihat komunitas Jokpro 2024 M. Kodari, yang Direktur Eksekutif Indobarometer itu, lembaga surveyor yang oleh koordinator gerakan Indonesia Bersih Adi Masardi. Sekarang selain influencer RP dan buzzer RP, juga ada surveyor RP, poster RP. Surveyor poster ini adalah para pengusaha bisnis polling dan survei ya. Jadi mereka pun disemati RP di belakangnya oleh Adi Masardi karena berkali-kali mereka telah terbukti melacurkan diri menjadi intelektual pelacur yang menyusun membuat survei berdasarkan pesanan. Oke, itu satu hal lagi ya. Oke. M. Kodari optimistis amandemen Undang-Undang 45 soal masa jabatan presiden menjadi 3 periode sangat mungkin dilakukan apabila syarat-syarat terpenuhi. Ada sejarahnya Jokowi menolak EB Jokpro. Ada sejarahnya nggak? Nanya ya si penulis ini ya. Penulisnya tidak diketahui kalau editorial itu adalah sikap resmi media yang bersangkutan, sikap resmi redaksi yang bersangkutan. Kalau editorialnya FNN berarti sikap resmi FNN seperti ini dalam konteks 3 periode dan penanganan pandemi. Tak hanya itu, Menkyu Sri Mulyani berpesan agar masyarakat berhati-hati karena pandemi akan berubah menjadi endemi tahun 2022 dan seterusnya. Itu artinya kelangsungan rejim harus diupayakan biar penanganan endemi lebih efektif. Apa iya? Saudara sekalian, dari MPR ini ada isyarat dari ketuanya Bambang Susatyo dan wakil ketua MPR-nya Pak Wahid Jazuli tadi ya, bahwa tidak ada jaminan amandemen Undang-Undang Dasar itu hanya bicara soal penyusunan PPHN, pokok-pokok haluan negara. Tidak ada jaminan. Dan sangat mungkin itu nanti akan melebar kepada pasal 7 tentang masa jabatan presiden.
Kemarin saya wawancara dengan Lius Sungkarisma. Lius mengatakan bahwa sekarang ini kekuasaan Jokowi sangat besar di parlemen, di Senayan. Sangat besar di DPR, sangat besar di Senayan, sangat besar. Jadi apapun yang dikehendaki Jokowi di parlemen, di MPR, di DPR, sangat mungkin bisa terjadi. Lalu saya tanya, termasuk dong kalau soal kemungkinan perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode. Lius dengan sigap mengatakan, jangankan 3 periode, seumur hidup aja bisa disetujui kok kalau di DPR, MPR sekarang ini, kata Lius. Dan memang betul, MPR, DPR sekarang khususnya itu betul-betul sudah kehilangan fungsinya. Mereka yang secara undang-undang harusnya berfungsi menjadi satu, menjadi pengawas eksekutif. Kedua, menjadi menyusun anggaran, undang-undang anggaran bersama pemerintah eksekutif. Ketiga, membuat legislasi. Ketiga-tiganya udah nggak berfungsi. Anda mau tahu, menyusun anggaran sudah diserahkan kepada pemerintah lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 bahwa pemerintah eksekutif boleh mengutak-atik menyusun APBN tanpa melibatkan DPR, tanpa minta persetujuan, tanpa pemberitahuan DPR selama 3 tahun ke depan dari 2019, 2020, 2021. Apa? 2020, 2021, 2022. Boleh, full silakan pemerintah. Dan itu diberikan embel-embel lagi pada pasal 27, pejabat-pejabat pemerintah dalam kaitan ini tidak bisa dituntut secara hukum pidana maupun perdata. Udah, nggak punya. Diserahkan bulat-bulat. Jadi secara kelembagaan DPR tidak punya lagi hak untuk menyusun anggaran, sudah diserahkan bulat-bulat pada pemerintah. Dan itu terjadi menunjukkan betapa dahsyatnya Joko Widodo di Senayan. Ya, bisa mengatur begitu loh, Pak. Sampai kekuasaan hak untuk menyusun anggaran pun diserahkan kepada penguasa. Dahsyat nggak? Lalu apalagi menyusun legislasi. Legislasi undang-undang yang dibuat, Anda tahu ada undang-undang Omnibus Law, ada undang-undang Minerba, ada revisi undang-undang KPK. Semuanya untuk kepentingan eksekutif dan kroni-kroninya, yaitu para pengusaha sangat besar yang biasa disebut dengan oligarki. Anda mau apa lagi? Menyusun undang-undang, menyusun menyusun budget sudah selesai. Fungsi ketiga, fungsi pengawasan. Anda mau bercanda? DPR sekarang ngawasin eksekutif? Nggak ada eksekutif, DPR ngawasin eksekutif. Jadi DPR ini betul-betul sudah menjadi bukan Dewan Perwakilan Rakyat, apa ya? Dewan, kalau saya bilang Dewan Penipuan Rakyat, salah nggak ya? Kena pasal nggak? Dewan apalagi ya? Apa ya? Nggak cocok semuanya, nggak cocok. Apa dong? Dewan, ngerti deh saya. Pokoknya begitulah ya. Gitu ya. Jadi bahkan seorang Lius Sungkarisma, tokoh Tionghoa yang beragama Buddha itu pun yang pendukung Jokowi berat, bahkan dia yang tanda kutip mengimpor Jokowi dari Solo ke Jakarta untuk menjadi gubernur. Dia juga mendukung, bekerja sangat keras berdarah-darah untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden pada 2014. Itu pun mengatakan sekarang Jokowi sangat berkuasa, apapun maunya di Senayan, di DPR, hampir pasti bisa terlaksana. Termasuk dong Lius soal 3 periode. Jangankan 3 periode, dia bilang seumur hidup pun bisa sekarang ini. Dia akan disetujui oleh DPR. Oke, selanjutnya ya. Tampaknya rejim ini sulit berkata jujur dan apa adanya. Dilihat dari sudut manapun, tidak ada ukuran rezim ini berhasil mengelola negara dan mensejahterakan masyarakatnya. Betul nggak sih? Dilihat dari sudut manapun, nggak ada ukuran keberhasilan rezim ini mengelola negara dan kayak Mahfud MD dia mengsengsarakan ya, salah lagi kita, astagfirullahaladzim. Sejahtera, membuat rakyatnya sejahtera. Apa itu? Menyejahterakan. Alhamdulillah bisa juga. Rakyat yang tidak ada ukuran, tidak ada bukti-bukti bahwa pemerintah penguasa ini sekarang berhasil, apalagi dalam menangani wabah amburadul, mulai dari pendataan korban, tingginya korban meninggal, pemberlakuan lockdown. Ini salah nih, yang nulis bukan lockdown, nggak ada lockdown ya, PSBB, PPKM 3, 4 level-levelan itu. Distribusi bansos ya, bantuan hingga meroketnya anggaran yang dikeluarkan, belum lagi uang yang diselewengkan. Memang amburadul, ambiar kalau kata mendiang dari penyanyi
top, legendaris ya, di Kempot. Siapakah mereka dari puluhan lembaga yang dibentuk pemerintah secara lapang dada mengakui kebijakan rejim menimbulkan ketidakadilan? Tidak ada. Siapakah di antara 34 menteri di Republik ini yang legowo mengakui kekurangan pemerintah? Tidak ada. Tidak ada. Siapakah mereka dari 565 anggota parlemen yang secara jantan menunjukkan kekeliruan pemerintah? Tidak ada. Mungkin ada, tapi kelewat, saya nggak lihat, nggak dengar, nggak baca, nggak nonton. Gila. Perpanjangan masa jabatan presiden tampaknya bakal mulus. Apalagi kalau melihat dukungan di kepemerintahan yang mencapai 74,1%. Mustahil gagal. Oposisi bisa apa? Nah, jadi kalau tadi Lius sebagai seorang warga biasa yang tidak melakukan riset apa-apa, hanya pengamatan kasat mata, menyebut apapun yang dimaui Jokowi di Dewan Parlemen lewat Senayan itu hampir bisa pasti berhasil, sukses. Jangankan Edi cuma minta 3 periode, seumur hidup pun bisa saat ini diputuskan di parlemen. Dan ternyata si penulis ini mengatakan bahwa pemerintah didukung 74,1% di parlemen. 74,1% di parlemen, apapun yang diminta, mau lawan siapa 74,1%? Oposisi. Berarti cuma ada 25,9. 25,9 ini juga belum pasti dijamin solid. Bahkan ketika mereka solid, kokoh, teguh pun, kalau pemungutan suara, voting, ya tetap aja kalah, bro. 24,9 lawan 70 sekian persen. Ya Allah, maka ketika presiden menolak usulan 3 periode, banyak yang tidak percaya. Akhir tahun 2019, Jokowi pernah menolak dicalonkan kembali menjadi presiden pada 2024. Ia melabeli pengusul sebagai orang yang ingin menampar mukanya dan menjerumuskannya. Satu lagi, jadi dia mengatakan bahwa 3 periode, wacana 3 periode itu orang yang mengusulkan, menggulirkan, mewacanakan jabatan 3 periode itu orang yang 1, menampar muka saya, 2, menjerumuskan saya, 3, mencari muka pada saya. Dan rakyat Indonesia sama sekali tidak percaya dengan ucapan itu. Tidak percaya. Karena sudah terlampau biasa presiden kita ngomong ini munculnya itu. Ngomong begini jadinya begitu. Ingat waktu masih di gubernur DKI 2014, calon presiden orang mikir capres saya itu mau kerja untuk DKI Jakarta, saya gubernur Jakarta, saya akan tuntaskan tugas saya, orang mikir blas. Blas. Anak-anak saya tidak tertarik politik. Karena itu wali kota Solo dan Medan bocah. Mas. Apa mas? Orang mikir capres belgedes. Kemudian akan tetapi jika kemudian ia mengangguk-angguk, ajakan ketua MPR, apakah tidak mau dibilang celutak dan kemaruk? Anda tahu celutak dan kemaruk? Celutak itu bahasa Jawa, artinya apa ya? Celutak itu, aduh saya belum ketemu padanannya, mungkin karena saya terlalu nggak ngerti bahasa itu ya, celutak itu. Kalau kemaruk tahu, kemaruk itu serakah, greedy, geragas ya. Kemaruk itu serakah. Nah, oke, lanjut lagi. Entahlah, yang jelas wacana penambahan waktu 3 tahun masa jabatan atau amandemen 3 periode terus bergulir. Mereka ini sedang terjangkit wabah rumongso biso atau merasa bisa. Saudara, saya kasih sedikit clue ya, masukan atau bocoran, walaupun bukan rahasia besar lagi ya, bahwa wacana menggulirkan jabatan presiden 3 periode ini benar-benar sungguh-sungguh. Walaupun Jokowi mengatakan tidak berminat, itu menjerumuskan saja, itu menampar muka saya, itu mencari muka kepada saya, itu tidak dipercaya oleh rakyat. 1. Yang kedua, majalah Tempo pernah membuat liputan investigasi, ternyata istana menteri-menterinya bekerja sungguh-sungguh ekstra keras untuk mewujudkan jabatan presiden 3 periode. Dan yang terbaru, kalaupun ini gagal dengan berbagai sebab ya, walaupun kata Liusnya hampir mustahil gagal, ada
alternatif lain, yaitu perpanjangan masa jabatan yang seperti tadi disebut bahwa ini perlu keberlanjutan. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sudah menjadi anggota KUR paduan suara untuk melakukan mendendangkan perpanjangan jabatan selama 3 tahun. Dan ini bukan hanya presiden, dengan dalih menangani pandemi dan lain, anggota DPR diperpanjang 3 tahun, anggota MPR diperpanjang 3 tahun, anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah 3 tahun, dan itu tidak gratis. Anda bisa bayangkan, saya jadi anggota DPR, nauzubillah, jangan saya. Orang-orang yang menjadi anggota DPR yang biasa main sana main sini, berarti kesempatan untuk maling dan rampok uang negara diperpanjang 3 tahun. Orang-orang yang tidak punya peluang maling dan merampok uang negara diperpanjang fasilitasnya, kenikmatannya mewakili rakyatnya 3 tahun. Dan untuk itu saudara, sudah disiapkan uang 36 triliun. 36 triliun untuk menyiram anggota-anggota itu supaya udahlah kalian duduk manis, ini 36 triliun bagi-bagi kalian semua. Dahsyat nggak bos? Kalau 565 3 triliun dibagi 565, uangnya berapa masing-masing? Ngeri ya, ngeri bos, ngeri sekali. Dahsyat ini. Oke, negara butuh pimpinan dan para pembantu yang memiliki jiwa kesatria, apa adanya dan bertanggung jawab. Negeri ini tidak butuh pemimpin yang melempem, penuh polesan dan pengecut, serta tidak memiliki rasa malu. Mereka tidak malu meminta tambahan masa jabatan meskipun minim keberhasilan. Oh, ini masih sopan. Kalau saya tulis nyaris tidak ada keberhasilan. Saya tetap bilang ada, tapi karena saya nyaris ya, minim keberhasilan. Para pemimpin seharusnya bisa memetik pelajaran berharga dari wabah pandemi. Jangan sampai sebelum, selama, dan setelah pandemi, pribadi dan karakter bangsa Indonesia sama saja tidak berubah. Wow, dalam situasi sulit sekarang, sudah seharusnya semua pihak menyingkirkan ego pribadi, kelompok dan golongan. Semua pihak harus bisa meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Para pemimpin segeralah bermuhasabah atau berintrospeksi diri. Memohon ampunan pada Tuhan. Jadikan keadaan sekarang sebagai momentum menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, terutama para pemimpin negeri. Mari berintrospeksi dan bertobat. Ini kalimat-kalimat ini sungguh indah, tapi mohon maaf, saya tidak bermaksud mendahului takdir Allah, ketentuan Allah, tapi mohon maaf, di tangan para pemimpin, para penguasa yang seperti sekarang, ajakan tobat, bermuhasabah, introspeksi diri, meningkatkan ketakwaan, segala macam. Saya sekali lagi tidak ingin mendahului takdir Allah, bahwa Allah yang membolak-balikkan hati manusia sungguh sangat berkuasa melakukan itu. Seorang bandit besar pun Allah balikkan hatinya menjadi taubat, menjadi orang yang baik, sungguh sangat mungkin buat Allah. Tapi untuk penguasa kita, para pemimpin kita, ya ampun, Anda masih dengar bagaimana ocehan bercandaan para setan protes kepada iblis. Dalam sebuah musyawarah besar, setan-setan di seluruh penjuru dunia, setan yang bertugas di Indonesia memprotes, minta pindah tugas kepada iblis, komandan mereka. Tuan iblis, saya setan yang bertugas di Indonesia dan saya bertugas menggoda, menyesatkan para penguasa di Indonesia, dan saya minta pindah tugas, jangan di Indonesia. Kata iblis, emang kenapa? Para pejabat, para penguasa itu jauh lebih sesat dan lebih jahat daripada saya, setan yang menggoda. Jadi saya nggak ngapa-ngapain, mereka udah jauh lebih sesat dan lebih jahat dari itu. Pak Tuan Iblis tahu bagaimana ada menteri yang mengurus bansos bisa mengkorupsi bansos. Pak Tuan Iblis tahu bagaimana ada hakim memberikan hukuman ringan pada menteri koruptor bansos itu dengan dalih menteri itu sudah sangat menderita, dibully dan dihina oleh rakyat. Saya nggak sanggup.
Saya gak sanggup bertugas dengan benar karena mereka sudah jauh lebih jahat dan lebih sesat daripada saya, setan penggodanya. Yeah. Jadi ajakan dari penulis editorial agar para penguasa, pejabat kita bertobat, itu tentu saja bagus. Tapi saya mohon maaf ya, pesimis banget ya. Aduh, dalam situasi udah ya, mari hidupkan hati nurani kita untuk saling peduli terhadap sesama dan merajut kebersamaan dengan semua elemen, menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran. Ini kalimat-kalimat ini kayak baca pidato ya. Pandemi jangan ditunggangi untuk segudang ambisi. Nah, ini boleh. Ojo rumongso bisa, nanging bisa rumongso. Jangan merasa bisa, tapi bisalah merasa. Kalau lu nggak sanggup, ya lu merasa nggak lu nggak sanggup? Lu merasa nggak kalau lu gagal? Lu merasa nggak kalau lu nggak becus? Lu merasa nggak kalau lu ambiar? Lu merasa nggak kalau lu nggak adil? Lu merasa nggak kalau lu zalim? Lu merasa nggak kalau lu menindas rakyat dengan berbagai pajak? Nah, itu loh maksudnya. Merasa. Jangan bisa merasa, ya. Jangan merasa bisa, tapi bisa merasa. Bisa merasakan bahwa saya tidak sanggup, bahwa saya bodoh, bahwa saya jahat, gitu loh. Bahwa saya gagal. Itu penguasa harus begitu. Jangan gua bisa, gua bisa. Ya, nggak boleh ya. Patuah Jawa yang sangat mulia ini harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Saudara sekalian, indahnya menunggangi pandemi. Jadi memang betul pandemi itu menjadi tunggangan buat mereka untuk melanggengkan kekuasaan, untuk mengeruk uang rakyat lebih banyak lagi. Anda tahu begitu Jokowi meminta Menteri Kesehatan menurunkan harga PCR dari 1.900.000 segala macam tadi, bahkan yang sampai lebih mahal lagi menjadi 450.000 sampai 550.000. Itu orang sudah menghitung keuntungan selisih harga itu selama 1,5 tahun mereka untung 10 triliun rupiah. Dahsyat kan? Itu baru PCR, belum dari vaksin, belum dari macam-macam, belum. Jangan lupa 2020 pemerintah Indonesia menggelontorkan 1.035 triliun untuk menangani pandemi dan kita tidak tahu kepada siapa, untuk apa, dan berapa banyak masing-masing. Kenapa dia dapat dan seterusnya sebagainya? Karena mereka dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan pejabat yang terkait tidak bisa dituntut secara hukum pidana perdata. Selamat datang di negeri yang ambyar amburadul, tapi kita tetap tidak boleh putus asa. Kita tetap berusaha berdoa dengan sungguh-sungguh agar Indonesia bisa menjadi lebih baik. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.